Ardi, seorang pemuda berusia 25 tahun asal Blora, sudah 4 tahun bekerja di sebuah pabrik otomotif di kawasan industri Cikarang. Setiap 2 bulan sekali, ia pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya yang sudah mulai sepuh. Setelah sepekan di rumah, tibalah waktunya untuk kembali ke tempat kerja. Pagi itu, matahari baru terbit di atas persawahan Blora. Langit masih pucat keemasan. Ardi membawa satu tas besar berisi pakaian kerja dan beberapa oleh-oleh dari ibunya. Sambal pecel, keripik tempe, dan gula kelapa. Ia berpamitan dengan kedua orang tuanya di teras rumah sambil menahan rasa haru. Hati-hati ya, Di. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai terminal Cikarang, pesan ibunya dengan suara lirih. Iya, Bu, doain aja perjalanannya lancar, jawab Ardi sambil menunduk mencium tangan ibunya. Sekitar pukul 7 pagi, Ardi sudah tiba di terminal Cepu. Ia membeli tiket bus jurusan Jakarta, Bekasi, Cikarang, bus patas AC yang biasa ia naiki setiap kali pulang. Di ruang tunggu, ia duduk sambil menyeruput kopi sachet dari warung kecil. Suasana terminal sudah mulai ramai. Para penumpang membawa koper dan kardus, masing-masing dengan tujuan berbeda. Bus tiba tepat jam 8:15. Ardi duduk di kursi nomor 14 dekat jendela. Ia menikmati perjalanan sambil mendengarkan musik dari earphone dan sesekali menatap pemandangan jalan lintas yang perlahan berubah dari sawah menjadi kawasan industri. Menjelang siang, bus berhenti di rumah makan daerah Batang untuk istirahat makan siang. Ardi turun dan mengambil nasi rams. Di meja sebelah ada 2 orang pria paruh-baya yang tampak akrab dengan sopir bus. Mereka bercanda ringan, tapi Ardi mendengar salah satu dari mereka berkata pelan, "Jalan ke arah tol Karawang lagi sepi banget. Banyak bus malam kemarin yang ngalamin aneh-aneh." Ardi sempat menoleh, tapi tidak menanggapi. Ia pikir itu hanya obrolan orang yang suka melebih-lebihkan cerita jalanan. Bus melaju kembali setelah istirahat. Langit perlahan gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menandakan waktu maghrib. Sebagian penumpang mulai tertidur, termasuk Ardi. Namun, di antara kantuknya, ia sempat melihat kabut tipis menyelimuti jalan tol arah Karawang. Bus seolah melambat, dan suasana mendadak senyap. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara klakson kendaraan lain. Ardi membuka mata, menatap keluar jendela, tapi yang terlihat hanya gelap dan kabut tebal. Ia mencoba menoleh ke kursi sebelah. Penumpang di sampingnya menunduk. Wajahnya tertutup topi. Saat Ardi menyapanya pelan, "Mas, udah sampai mana ya?" Tidak ada jawaban. Bus tetap berjalan, tapi suasananya seperti tidak nyata. Ardi mulai panik. Ia berdiri, berjalan ke arah depan untuk bertanya ke sopir. Namun di tengah lorong bus, ia melihat penumpang-penumpang lain menunduk, tak bergerak, seperti patung. Ketika Ardi memejamkan mata sebentar untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia mendengar suara keras dari luar, seperti pintu dibuka. Saat membuka mata, ia sudah berada
di rest area KM ke-57. Sopir bus menepuk bahunya. "Mas, bangun, udah sampai rest area. Mau ke toilet dulu?" Ardi kaget. Semua terlihat normal kembali. Penumpang berbicara, anak-anak menangis, dan di luar terdengar hiruk-pikuk kendaraan. Ia kebingungan, seolah kejadian barusan hanyalah mimpi. Tapi perasaan dingin dan suara aneh di telinganya masih terasa. Udara malam di Terminal Cikarang terasa begitu berat. Lampu jalan berwarna kuning redup menyorot permukaan aspal yang basah oleh embun. Bus yang ditumpangi Ardi baru saja berhenti di depan bangunan terminal tua yang tampak terbengkalai. Tak ada suara klakson, tak ada tukang ojek yang biasa menawarkan tumpangan. Bahkan loket penjualan tiket tampak kosong. Pintunya terbuka sedikit, bergoyang pelan, tertiup angin malam. Ardi melangkah turun dari bus, menyeret tas ranselnya sambil memandangi sekitar. Aneh, tidak ada satupun penumpang lain yang turun. Ketika menoleh ke belakang, bus yang tadi ia tumpangi justru berangkat lagi tanpa suara mesin yang jelas. Meluncur perlahan ke dalam kabut, lalu menghilang begitu saja di ujung jalan. Ia menempelkan ponsel ke telinga. Tak ada nada sambung. Layar hanya menampilkan tulisan nomor servis. Sial. Sinyalnya kenapa hilang di sini? Ardi menoleh ke kanan dan kiri. Di sekeliling terminal hanya ada deretan bangku panjang dari besi berkarat. Satu lampu neon di atas atap berkelap-kelip, memancarkan cahaya biru lembut yang membuat bayangan panjang menari di lantai. Ia berjalan ke arah pos penjaga, tapi kosong. Di dalamnya hanya ada termos air tua dan kursi plastik yang miring. Angin malam makin kencang. Dari kejauhan terdengar bunyi besi tergesek, seperti pintu gerbang berkarat yang terbuka pelan. Ardi mencoba menyalakan ponsel lagi, tapi layar tetap gelap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu duduk di emperan terminal yang dingin. Ia membuka tas, mengambil jaket, dan memeluknya erat. Matanya berat. Rasa lelah perjalanan dari Blora sejak pagi mulai menyerang. Ia mencoba menutup mata. Suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Namun di sela-sela kantuk itu, Ardi merasa ada langkah kaki yang pelan berjalan di belakangnya. Berhenti tepat di dekat kepalanya. Ia berusaha membuka mata, tapi kelopak matanya terasa berat, seolah tertarik oleh sesuatu. Dunia seakan memudar dalam kabut tipis yang makin pekat. Sebelum benar-benar terlelap, ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong terminal. Dia menatap ke arahnya. Ardi perlahan membuka matanya. Udara dingin pagi menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Samar-samar terdengar suara langkah kaki mendekat. Lalu sebuah suara berat memanggil pelan. Mas, Mas, bangun, jangan tidur di sini. Ardi mengerjap beberapa kali. Matanya buram karena kantuk dan cahaya lampu terminal yang redup. Di hadapannya berdiri seorang satpam tua mengenakan seragam kusam dan topi miring. Sosok itu berdiri tepat di tengah lorong terminal, tidak bergerak, hanya menatap Ardi dengan wajah datar. Ardi duduk perlahan, merasa pusing dan kebingungan. Pak,
Saya kenapa bisa di sini ya? Tadi saya nunggu bus. Terus kayaknya ketiduran. Satpam itu hanya diam sesaat. Lalu berkata dengan nada aneh. Pelan tapi berat. Mas sudah lama di sini, tapi bus terakhir sudah lewat jam 2 malam. Ardi spontan melihat ke ponselnya. Layarnya gelap, sinyal hilang. Jam menunjukkan 03,5 pagi. Dia menatap sekitar. Terminal yang tadi sepi, kini tampak lebih gelap dan asing. Seperti berubah bentuk. Papan nama yang tadi utuh, kini karatan dan hampir rubuh. Kaca loket pecah dan bau besi berkarat bercampur debu memenuhi udara. Ardi menelan ludah. "Pak, ini terminal Cikarang kan?" Satpam itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah bayangan bus di ujung lorong. Bus yang mesinnya menyala pelan, tapi tanpa pengemudi di kursinya.